Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga bisa kita lanjutkan mempelajari kitab Al-Bidayah fin Nahwi, permulaan dalam ilmu nahwu, yang merupakan karya Ad-Doktor Ali An-Namr hafizallahu taala. Kita lanjutkan halaman yang ketujuh, masih membahas tentang alamatul ismi, tanda-tanda isim. Ya. Jadi di sini disebutkan 5 tanda isim, dan pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari atau telah kita baca tanda yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tanda yang kedua. Di antara tanda isim adalah at-tanwinu. Ini tanda yang kedua. At-tanwinu itu berasal dari kata nawwana yunawwinu, masdarnya menjadi tanwin. Artinya apa? Menunkan. Ya. Dijelaskan di sini di nomor 2. Yang dimaksud dengan tanwin adalah nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafzan la khattan li ghairi taukidin. Yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang terdapat di akhir isim secara ucapan, secara lisan, dan tidak secara tulisan, dan tanpa ditekankan. Maksudnya apa ini? Jadi tanwin itu mateni n. Kalau bahasa kita mateni n. Seperti kita sering mempelajari kitabun, qalamun, madrasatun. Lah itu semuanya mateni n. Tapi huruf nunnya tidak ada. Ya, tapi seringkali diberi harokat dengan demikian. Ya. Fathaten, kasroten atau domaten. Nah, tapi ketika ditulis, misalkan qalamun, maka kalimat ini ada bunyi nun sukun di belakangnya, tapi nunnya tidak ada. Oleh karena itu disebut dengan lafzon secara lisan. Ya. Ditanwinkan. Kitabun, qalamun itu tidak ada nunnya, tapi mateni nun di belakangnya. Dan tanpa ditekan. Nah, mungkin maknanya ini tidak dengung mungkin ya, tapi biasa saja seperti contoh dalam kitab ini, quwwatun khairun min wa sarahatun khairun min nifakin. Kekuatan itu atau kuat itu lebih baik daripada lemah, dan kejujuran atau keterbukaan itu lebih baik daripada kemunafikan, kepura-puraan. Maka kalau ada suatu kalimat yang dimasuki oleh tanwin, maka itu termasuk isim. Itu salah satu termasuk tanda-tanda isim. Contoh, ya, dalam kitab kalimat dalam kitab yang barusan kita baca. Quwwatun
khairun min dha'fin. Wasarahatun ya khairun min nifakin. Pertanyaan saya, di dalam dua baris ini ada berapa isim? Ada 6. Ada yang lain? Ada yang mempunyai jawaban lain? Ada berapa? 6. Yang lain? Berdasarkan apa? Nggih? Apa? Tidak ada. Ada berapa isim? Tidak ada. Ada 6. Ya. Berdasarkan tanda yang kedua, maka pada dua baris ini kita temukan ada 6 isim. Ya, ada 6 isim. Nah, coba kita deteksi. Kuwatun. Ada tanwinnya? Ada. Berarti ini isim yang pertama. Ya. Ini isim yang pertama. Khairun. Isim apa, Boten? Isim. Buktinya apa? Ada tanwinnya. 2. Di'fin. Min. Enggak ada tanda ya. Lewat dulu. Di'fin. Isim apa enggak? Isim. Karena ada tanwinnya. Ya. Wasarahatun. Isim. Khairun. Sama dengan di atas. Nifakin. Pertanyaan saya, dua baris ini artinya apa? Artinya mboten semerap, nggih. Cuma kita bisa mendeteksi ada berapa isim, kok bisa tahu? Karena ada tanwinnya, meskipun tidak tahu maknanya. Ngoten nggih. Ada yang tadi nyatat maknanya apa? Ya. Kuat lebih baik daripada lemah. Ya, keterbukaan lebih baik daripada kemunafikan. Ya, cuma kita nggak bahas itu sekarang. Kita bahas tanda-tanda isim. Nah, contoh lagi. Pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 263. Nah, silakan. Nah, ini sambil buka Al-Qur'an niki. Panjenengan kan sudah rutin ngaji tafsir nggih. Nah, sekarang praktek. Saya tuliskan surat Al-Baqarah ayat 263. Ya. Ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Nah, coba dari ayat yang mulia ini
ada berapa isim? Monggo dibaca di Al-Quran. Buka mushafnya. Nah, mushafnya lewat HP nggih mboten napa-napa. 9. Hah? 9. Yang lain? 6. Pinten, Mbah? 8. Dalam? Ada yang bilang 7. Sampun? Dihitung? Qaulun. Nah, ini yang pertama. Apa artinya qaulun? Perkataan, ucapan. Ma'rufun. Yang ma'ruf. Wah, bukan isim. Maghfiratun. Ampunan, ya. Khairun min shadaqatin yatba'uha azan. Cuma kalau di wakaf azan, ya. Wallahu ghaniyun halimun. Berdasarkan tanda yang kedua yaitu tanwin, berarti ada berapa tanwin di situ? Saya hitung ya. Setunggal, kali, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8. Nah. Jadi yang menjawab 8 tadi betul. Tapi, kenapa? Nggih, tanwin. Ya aslinya tanwinnya itu enggak di situ. Ya aslinya itu. Tapi ini isim. Ya. Aza seperti hudan. Ya. Hidayah. Tulisannya begini. Tapi bukan di akhir sih, tapi bisa juga dianggap isim. Tapi ini isim ya. Dianggap tanwin saja. Ini kalau diberi alif lam menjadi al-huda panjang. Alif beng al-huda panjang. Al-huda. Begitu pula azan kalau dikasih alif lam menjadi al-azan. Nah, ini nanti bahasanya pada isim maksur ya. Isim maksur ya. Nah. Maka isim yang bertanwin di sini ada 8, tapi kalau yang enggak bertanwin ada berapa? Mana satu? Allah. Apakah Allah isim? Isim. Ya maksudnya kalimat Allah ini termasuk isim. Ada lagi? Domir. Ini termasuk isim. Cuma yang dua ini enggak kita bahas sekarang. Ya, yang kita bahas yang bertanwin. Jadi salah satu tandanya isim adalah tanwin. Tapi kalau suatu kalimat tidak bertanwin, belum tentu bukan isim. Ya, jadi nggak bisa kita katakan yang ada tanwinnya pasti isim, yang nggak ada isim yang nggak ada tanwin bukan isim, nggak bisa seperti itu. Karena yang tidak ada tanwin bisa jadi isim, bisa jadi bukan isim. Tetapi kalau ada tanwin maka itu isim. Itu ya. Ada pertanyaan monggo? Nggih, menurut kaidah ini. Tapi nanti kalau ada pengecualian nanti ada apa enggak kita pelajari lagi nanti. Ya, pokoknya salah satu tanda isim itu ada tanwin di belakangnya, itu saja. Tapi ada juga isim yang tidak bertanwin. Ya, seperti Ibrahim, Ismail, Adam, nama-nama Nabi alaihissalam. Ada juga yang bertanwin juga ada, Solihun,
bertanwin. Ya, jadi kan kita sekarang sedang mempelajari tanda-tanda isim. Kalau ada tanda-tanda ini salah satunya saja atau lebih dari satu, maka kita bisa memprediksi bahwasanya kalimat tersebut adalah isim. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Lanjut ya. Yang ketiga, an-nida'u panggilan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidul ma. Surat Hud ayat yang ke-44. Monggo dibuka yang bawa Quran. Tolong dibacakan terjemahnya. Surat Hud, surat 12 ya? Ya, surat 12 ya? 11. Yunus, oke. Surat 11 ayat 44. Monggo dibacakan. Nggih, sinten? Apa tadi? Oh, jenengan nggih, monggo. Artinya mawon. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlaku di atas bukit Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Nggih, matur suwun, jazakallahu khair. Nah, maka tanda yang ketiga itu an-nida. Nah, panggilan pada ayat ini ada berapa? Ada berapa panggilan? Dua. Yang pertama yang dipanggil siapa? Bumi. Ya ardu, wahai bumi. Yang kedua? Langit. Ya, sama langit. Maka yang pertama ardun. Ya. Ini yang dipanggil pertama. Yang kedua apa? Samaun. Maka yang ada setelah nida tadi itu, maka itu adalah isim. Ya. Meskipun kalau dari sisi manusia kedua benda ini nggak berakal. Nah, tapi kalau berakal malah itu semakin apa? Semakin jelas. Ya soleh, wahai soleh. Nah, soleh itu isim. Kalimat soleh itu isim. Begitu pula dengan benda nggak berakal. Ya ardu, wahai bumi. Tapi yang berfirman di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, nggih. Bukan berarti nanti panjenengan nyeluk wahai kipas angin. Nah, enggak nggih. Beda. Ini konteksnya ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, nggih. Nomor 2, nomor 3 jelas nggih, saya hapus dulu nggih. Nomor 3 itu panggilannya apa setelah panggilannya? Yang setelah panggilannya. Yang dipanggil itu loh. Yang dipanggil. Dalam? Ya, buminya dan langit itu. Misalkan ya gulam, wahai tole, le tole gitu ya. Ya gulam, maka gulam itu apa? Isim. Ya. Ya ustadz, ya toleb, wahai ustadz, wahai santri. Nah, maka kalimat ustadz itu apa? Isim.
dan thalib juga isim. Hapus dulu. Nah, sekarang tanda nomor berapa? Yang nomor 4, dukhulu alif lam alaihi, ya. Masuknya tambahan alif dan lam atasnya. Jadi kalau isim atau ada suatu kalimat kalau bisa dimasuki alif lam, maka menandakan bahwasanya kalimat itu adalah isim, karena alif lam tidak bisa masuk kecuali kepada isim. Ya, maka yang keempat, dukhulu alif lam. Ya. Wallahu alam yang lebih tepat nggak pakai hamzah. Jadi nggak seperti yang tertera di sini pakai hamzah. Yang lebih tepat nggak pakai hamzah. Ya. Contoh yang disebutkan pada kitab ini, al khailu wal lailu wal baida'u ta'rifuni, wasaifu warrumhu wal qirtasu wal qalamu. Ya. Artinya apa niku? Ada yang bisa menerjemahkan? Ya, pedangan yang itu dari awal coba. Siapa? Al khailu apa? Kuda. Wal lailu? Al lailu? Malam. Baida? Padang pasir. Ta'rifuni, nah, mengenalku. Ya kira-kira seperti itulah. Kalau syair itu agak susah-susah menerjemahkan ya. Kita terjemahkan per itu aja, per kata saja. Wasaifu, dan apa? Pedang. Warrumhu. Nah, nggih tombak. Wal qirtasu? Kertas. Wal qalamu? Pena. Nah, pada baris ini ada berapa isim? Berdasarkan tanda yang keempat apa? Ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Tapi kalau isim yang tanpa ada alif lam ada berapa? Ada 1. Mana itu? Nih, ya itu ya. Nah, tapi kalau berdasarkan ciri nomor 4, maka di situ ada 7 isim. Tapi kalau isim yang kemasukan alif lam, maka dia bisa dikurangi. Misalkan al-kitabu. Ya. Al-kitabu. Dikurangi bisa enggak? Bisa menjadi apa? Kalau alifnya hilang menjadi kitabun. Gitu ya. Kalau al-babun bisa nggak dikurangi itu? Nggak bisa. Karena itu bukan alif lam tambahan. Kalau diberi alif lam jadi gimana? Al-babu. Ya, al-babu. Ini ya. Kalau ditambah alif lam maka menjadi al-babu. Karena kalau kemasukan alif lam maka tanwinnya hilang. Itu nggih. Ulil albab apa? Ulil albab. Orang yang mempunyai orang yang berakal. Ya.
Oke. Selanjutnya yang terakhir, tanda yang kelima. Nah, ini agak panjang ini penjelasannya. Al-isnadu ilaihi, disandarkan kepadanya. Ai atau maknanya yunsabu ilal ismi hukmun tatimmu bihil faidah. Dinisbahkan kepada isim itu hukum yang mana dengannya faedah menjadi sempurna. Ya, maknanya menjadi sempurna. Bi ayyakuna mubtadaan, seperti menjadi mubtada yukammalu maknahu bil khabar, yang maknanya disempurnakan dengan adanya khabar. Wa ayyakuna fa'ilan, atau menjadi fa'il, au naiba fa'ilin, atau menjadi naibu fa'il, yutahaddasu anhu bil fi'li. Nah, mungkin semacam kata kerja pasif ini. Nahwu ad-dinu yusrun intasaral haqqu tu'khazu ad-dunya ghilaban. Ya. Tu'khazu ad-dunya ghilaban. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ini apa? Mubtada dan khabar. Satu kalimat, satu kalimat. Maka mubtada'nya isim, khabarnya isim. Intasaral haqqu. Nah, maka ini jumlah apa? Intasaral haqqu. Jumlah apa? Kemarin apa? Jumlah apa? Fi'liyah. Berarti ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya itu isim. Mana fa'ilnya? Al-haqqu. Dan juga naibul fa'il, ya, tu'khadud dunya hilaban, ad-dunya jadi naibul fa'il, maka dia adalah isim. Yang nomor 5 ini kita pelajari sambil lanjut di sini, sebutkan saja dulu nggih. Kalau kita pelajari sekarang secara detail nanti tambah jelimet. Nah, ini nomor 5 disebutkan saja, nanti mempelajarinya lebih detail nanti sambil jalan. Gitu nggih. Nah, sekarang tinggal latihan. Tinggal latihan. Saya tuliskan di papan tulis. Latihan papan tulis dan nanti latihan juga di evaluasi pekanan. Saya tuliskan beberapa baris kalimat. Nanti panjenengan cari mana saja yang isim. Kemudian kenapa kok panjenengan mengatakan itu isim? Alasannya apa? Gitu ya. Berdasarkan tanda-tanda yang telah diberikan tadi 5 nih. Kan tinggal mendeteksi dengan 5 tanda ini. Ya. Sambil adzan nggih monggo.
Nah, mriki. Tiga. Anak pada Isa. Ya. Nggih. Apa ada yang mau maju? Milih satu, mana isim sebutkan alasannya. Kalau mau monggo, salah mboten napa-napa, mboten dihukum. Monggo. Monggo. Dek merah mau nih. Nggih, monggo dikasih garis bawah. Nggih. Huruf nida. Nggih, barakallahu fikum. Artinya apa? Nggak ngerti tidak masalah. Yang penting kita mendeteksi itu isim ya. Kita fokusnya nggak menerjemahkan tapi mendeteksi yang isim. Yang ini nggih. Ya baghiyal khairi. Ini kalimatnya dikutipkan dari hadis ini ya. Kalau di awal Ramadan biasanya hadis ini disebutkan ya. Kalau sudah masuk bulan Ramadan ada yang menyeru ya baghiyal khairi akbil, ya baghiyas syarri aksir. Monggo yang lain. Karena ada alif lam. Barakallahu fikum. Monggo. Sampun ta? Monggo Mbah, monggo. Salah mboten dihukum, bener gak oleh hadiah. Hadiah itu ku dhewe niku. Nggih, kenapa? Ada alif lam nggih leres. Barakallahu fikum nggih. Ya isim. Ya betul nggih isim nggih.
Sekarang cari isim yang tandanya bukan nida dan bukan pula alif lam. Siapa yang bisa? Yang bukan karena alif lam dan bukan pula karena monggo, dimanapun boleh. Oh, nggih. Nggih, jadi maksudnya yang pertama adalah tanwin niki nggih. Tanwin ya. Nah, niki huruf jar, maksudnya yang niki. Karena bisa dalam keadaan jar. Ini tanda pertama yang kita pelajari pada pertemuan yang kemarin, ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sampun? Kalau tidak ada, saya bagikan tugas pekanan. Napa artinya niki? Wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Dan wahai orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Nah, itu ya. Jadi itu seruan di awal Ramadan. Kalau ini apa? Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, idza nataqas safihu fala tujibhu. Kalau ada orang bodoh yang berkata-kata, maka jangan dijawab. Kalau diajak debat, jangan diladeni. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Jawaban terbaik untuk orang bodoh yang ngajak debat adalah apa? Adalah diam. Yaitu kata-kata mutiaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun yang atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sampun. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan sekian. Kalau ada benarnya, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesalahan, maka dari saya pribadi mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.